Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Khairi Ali dari kelas A3 Pendidikan Matematika tahun ajaran 2020 Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP saya atau biasa disingkat dengan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1. Ya, sekolah yang akan saya teliti itu adalah sekolah dari SMK Negeri 4 Goa. Nah, metode pelaksanaan pekan pertama yaitu saya membawa surat pengantar observasi dan berkomunikasi dengan guru. Nah, pekan kedua saya melakukan observasi kurikulum dan perangkat pembelajaran sekaligus mengamati proses pembelajaran terhadap pembelajaran di kelas secara luring. Nah, aspek yang saya telusuri di sini yaitu yang pertama kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, dan yang kedua itu adalah proses pembelajaran. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, sedangkan perangkat pembelajaran itu dapat diartikan sebagai alat kelengkapan yang digunakan untuk membantu pembelajaran. Nah, pada penelitian ini perangkat pembelajaran yang digunakan terdiri dari silabus, RPP, KKM, program semester, alokasi program semester, dan kalender pendidikan. Nah, yang kedua ada proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini adalah suatu langkah atau urutan pelaksanaan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan di SMK Negeri 4 Goa, interaksi antara guru dengan siswa atau siswi itu sangat baik. Pencapaian pembelajaran sudah cukup baik. Siswa dan siswi sudah aktif dan mampu menyelesaikan proyek pembelajarannya. Tetapi dari segi sikap, siswa atau siswi saat berada di luar proses belajar mengajar masih terdapat banyak siswa-siswi yang kurang dari segi sikap. Contohnya siswa atau siswi yang sering melanggar aturan sekolah. Dari segi yang lainnya, kendala buku bacaan untuk siswa masih kurang, sehingga guru lebih banyak menyalurkan materi menggunakan presentasi dan beberapa aplikasi seperti Kahoot, Canva, ClassPoint, dan sebagainya. Nah, kurikulum yang digunakan SMK Negeri 4 Goa adalah kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mengendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, SMK Negeri 4 Goa mengganti kurikulum semenjak masuk tahun ajaran baru dalam tahun 2022. Nah, perangkat pembelajaran yang digunakan SMK Negeri 4 Goa itu adalah yang pertama adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang tujuannya adalah melaksanakan PBM atau proses belajar mengajar sesuai rencana yang telah disusun oleh guru sekolah. Yang kedua ada KKM atau kriteria ketuntasan minimal, yang tujuannya mencapai nilai ketuntasan para siswa atau siswa yang telah disesuaikan. Yang ketiga ada program semester, yang tujuannya melaksanakan jadwal-jadwal PBM dan membawakan materi sesuai jadwal tersebut. Yang keempat ada silabus, yang tujuannya untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima ada alokasi program semester, dan yang terakhir ada kalender pendidikan. Nah, berdasarkan pembahasan hasil pengamatan dan hasil wawancara,
terdapat beberapa rumusan masalah yang saya temukan, yaitu yang pertama, masalah yang terkait dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Nah, beberapa tujuan kurikulum belum tercapai maksimal, yang dimana tujuan kurikulum ini mencakup 4 aspek kompetensi, yaitu yang pertama aspek kompetensi, sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga sikap pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Yang kedua ada masalah yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, siswa atau siswi selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana strategi yang telah disiapkan untuk proses pembelajaran. Masalah yang lainnya yaitu kendala buku bacaan untuk siswa dan siswi masih kurang. Nah, rencana pemecahan masalah, kita masuk ke dalam rencana pemecahan masalah. Nah, eh, pada bagian ini saya mengusulkan rencana pemecahan masalah ke guru mitra yang telah saya susun, terus saya kemukakan ke guru mitra. Nah, beberapa rencana pemecahan masalah yang telah saya susun, yaitu yang pertama yang terkait dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa rumusan masalah yang pertama tadi itu yang terkait dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, yaitu beberapa tujuan kurikulum belum tercapai maksimal, yang dimana mencakup 4 aspek kompetensi, yaitu yang pertama aspek kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Nah, rencana pemecahan masalah yang akan saya sampaikan yaitu jika ada salah satu aspek kompetensi yang tujuannya belum tercapai maksimal, contohnya aspek kompetensi yang nomor 2 yaitu sikap sosial. Nah, sikap sebagai guru harus memberikan contoh-contoh sosial yang baik agar bisa menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Ya, yang bisa dibilang gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bisa juga untuk bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Nah, rencana pemecahan masalah selanjutnya yaitu terkait dengan proses pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa masalah yang terkait dengan proses pembelajaran yaitu yang pertama, siswa atau siswi selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana strategi yang telah disiapkan untuk proses pembelajaran. Nah, rencana pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu memberikan motivasi atau inspirasi agar siswa atau siswi dapat memahami apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, serta dunia menumbuhkan kesadaran siswa untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama atau membuat mereka menerima sanksi, baik di dalam PBM maupun di luar PBM. Nah, ketika pengajuan rencana pemecahan masalah kepada guru mitra, guru telah menyetujui semua rencana pemecahan masalah dan akan segera mencari cara agar rencana pemecahan masalah bisa diatur dan terlaksana dengan baik, serta tidak menimbulkan gangguan baik kepada siswa atau siswi dan guru-guru yang lainnya. Nah, kesimpulan pada presentasi yang dapat saya sampaikan ini yaitu kegiatan PLP1 di SMK Negeri 4 Goa. Saya dapat melakukan kegiatan observasi yang meliputi observasi terhadap aspek kurikulum dan perangkat pembelajaran, serta proses pembelajaran. Nah, setelah saya melakukan observasi, saya pun dapat menemukan masalah-masalah yang muncul di sekolah-sekolah pada umumnya, serta mencoba untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.
Hal ini tentu dapat membantu baik untuk diri saya yang nantinya akan menjadi tenaga pengajar. Nah, program PLP ini nah, untuk saran yaitu program PLP ini merupakan sebuah langkah awal bagaimana siswa, program kependidikan dalam pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, ini sangat berguna bagi mahasiswa sehingga mereka mendapatkan pengalaman dalam hal beradaptasi dengan lingkungan persekolahan. Tentunya ini akan membuat mereka tidak terlalu merasa canggung ketika mereka telah menjadi seorang guru nantinya. Dan semoga program ini berkembang menjadi lebih baik lagi agar kedepannya setiap mahasiswa yang ingin melanjutkan profesinya sebagai seorang guru dapat memiliki bekal yang lebih baik serta persiapan-persiapan yang lebih baik, sehingga dapat menjadi seorang guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kekurangan kata-kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.